Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kakak semua, hari ini kita ada kegiatan tatap maya. Jadi untuk mengawali kegiatan kita hari ini, supaya kegiatan kita diberi kelancaran dan kemudahan serta bermanfaat, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya mungkin saya akan kembalikan kepada Kak Riri yang sebagai fasilitator untuk menyampaikan kegiatan kita hari ini. Silakan Kak. Terima kasih Kak Peno. Oke. Terima kasih Kak Peno telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Kak, mohon izin saya screen ya Kak. Baik Kak, kita mulai kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Mohon izin Kak untuk mengingatkan kembali menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir sepenuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand kedua tadi kita masih di modul 2.1 ya Kak, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, di sini pada kegiatan pertama Kak itu pembelajaran 1 dan 2 itu ada untuk hari ini itu konsepnya. Tujuan sesi kita kali ini Kak, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi nanti kakak akan berdiskusi ya Kak tentang pengalaman kita dalam menyajikan tugas gerak kepada peserta didik. Agenda kita sesi ini ya Kak, yang pertama yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua kita berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang ketiga baru kita refleksi. Nah, baik Kak, kita review dulu. Review singkat pembelajaran 1 dan 2. Adakah dari kakak yang bisa mengelaborasi kegiatan kita pada pembelajaran 1 dan 2 kemarin Kak?
Adakah kakak yang masih ingat pembelajaran 1 dan 2 kita kemarin ya, Kak? Yang pertama ada kegiatan kita, materi kita pertama yaitu tentang aspek pembelajaran efektif. Aspek pembelajaran efektif kemarin itu ada 9 ya kakak. Ada yang pertama adanya tujuan pembelajaran, yang kedua keterlibatan aktif siswa, yang ketiga pengajaran berdiferensiasi, yang keempat adanya pemrosesan dan pentahapan konten, yang kelima adanya penjelasan dan demonstrasi keterampilan, yang kelima kakak ikut yang keenam umpan balik, yang ketujuh komunikasi yang aktif, yang kedelapan yaitu penilaian dan evaluasi, dan kesembilan yaitu adanya keselamatan. Oke, selanjutnya kakak itu ada kriteria pengalaman belajar yang efektif. Yang pertama itu ada kriteria yang pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, ada sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Yang keempat itu berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Itu adalah pembelajaran pertama. Pembelajaran kedua kemarin yaitu tentang penyajian, aspek dalam penyajian gerak yang diartikulasikan dengan komunikasi yang efektif, kakak. Jadi komunikasi efektif ini berfungsi untuk mendapatkan perhatian peserta didik, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ada yang ketiga yaitu memilih cara pembelajaran dan cara mengorganisir isyarat atau cue pembelajaran. Jadi semua pembelajaran ini sangatlah penting bagi kita kakak dalam menciptakan sebuah pembelajaran yang aktif dan efektif nantinya. Untuk selanjutnya kakak, kita masuk ke berburu referensi atau berburu referensi penyajian tugas gerak. Di sini ada pesan kuncinya kakak, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi semakin banyak kita melakukan mencari referensi-referensi kakak, itu tujuannya untuk mengembangkan strategi kita dalam pembelajaran yang lebih efektif. Di sini kakak akan berburu referensi kakak. Jadi kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja ada sekitar 40 menit kakak. Jika telah selesai berdiskusi di kelompok, kakak akan kembali ke main room. Mohon izin kakak dibagi kelompoknya ya kakak. Apakah kakak semua ada mempunyai laptop kakak? Ini tanda laptop. Maaf kak, saya pakai HP kak. Yang pakai laptop siapa aja sih kak?
Saya juga pakai HP Kak. Hmm. Nggak ada yang pakai laptop sekarang, Kak. Ada yang punya laptop nggak sekarang? Mau kegiatannya dibagi jadi 3 kelompok. Kak Andri, oke, Kak Andri yang punya laptop. Kak Suci, oke Kak. Kak Suci, oke. Satu lagi Kak, siapa lagi nih? Siapa lagi Kak yang punya laptop lagi? Kak Peno punya laptop nggak? Kak Peno. Sekarang tidak Kak, laptopnya sedang dipakai teman ngajar. Saya di sekolah, laptop saya lupa bawa tadi dipakai sekolah. Aduh. Kak yang di sekolah nggak ada yang bisa dipakai laptop temannya Kak? Kak Nengsi gimana Kak Nengsi? Ada nggak laptop Kak Nengsi? Baik Kak sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya Kak. Jadi mohon kerjasamanya ya Kak untuk bisa Kakak mencari alternatifnya untuk laptop ini Kak. Karena kita semua masih berada di sekolah. Beberapa kita masih ada di sekolah. Jadi mohon bantuannya untuk pinjam laptop temannya ya Kak. Di sini di kelompok 1 ada Kak Peno, ada Kak Suci, ada Kak Oktantio, ada Kak Resti. Itu di kelompok 1. Kelompok 2 itu ada Kak Nengsi, ada Kak Rido, ada Kak Yudefri, ada Kak Julius, Kak Yusrizal. Di kelompok 3 itu ada Kak Andri, ada Kak Ferry, ada Kak Lia, dan Kak Nurhayati. Jadi silakan Kak masuk ke dalam roomnya masing-masing. Nanti Riri akan memberikan link lembar kerjanya. Terima kasih ya Kak.
Kak Peno, Kak Resti. Ya, Kak Suci. Ini udah masuk Gimana, di ruangan ya, Kak ya? Belum? Iya, kita kelompok 1 kalau nggak salah. Oh, berarti di ruangan Tapi ini aja ya? kayaknya yang si Kak Peri sama Kak Julius ini bukan kelompok kita kayaknya. Iya. Jadi kita kayaknya sama Oktantio tadi ya? Ah ya, Oktantio-nya nggak tahu kemana. Nggak apa-apa lah. Iya. Berarti kita ini cari referensi atau cari bagaimana sih ini, Kak? Ini ada apanya, Kak? Ada soalnya di sini. Ada berbagi apa, Kak referensi. Suci? Kelompok lagi kita, Kak Suci. Iya, Kak Yunus kelompok sini, Kak. Kelompok 2, Kak Suci. Nah, ini kelompok 1 ini, Kak. Saya nggak tahu bisa masuknya aja. Nggak tahu. Kalau bisa Kita tanya nggak sama apa-apa. fasilitatornya. Iya, kalau Oke. Kakak fasilitator. nggak ada kakak fasilitator sini, Kak. Oke. Nanti saya cek WA pribadi aja beliau. Oke. Itu Thank you, kakak Kak fasilitas. Kakak fasilnya ada tuh Kak Julius. Iya, Kalau iya, apa Kak? Kak Julius bukan kelompok sini kan, Kak? Enggak, Kita Kalius kan- kelompok berapa tadi ya? Saya kelompok 2, kedua, Kak. kalau nggak salah. Saya nggak tahu bisa masuk ke kelompok 1 ini gitu. Ajaib. Sebentar, saya calling ke apa dulu, Kak ya? Iya udah. Sebenarnya ada keluar nanti tuh Kak di handphone Kakak, tinggal Kak klik aja bergabung. Ya, sekarang belum keluar ya, Kak. Yang ini kelompok 1. Ya, ini Kak Ferry juga nih kelompok 2, Kak Ferry kelompok Iya. 2, kelompok 3 nih Kak Ferry. Kak Ferry, boleh tuh masuk ke kelompoknya Kak. Tapi Kak Oktatianto-nya nggak hadir nih, Kak. Oktatianto Mana ini dia hadir Zoom tapi nggak pernah kelihatan aja. Itulah. Jadi dia juga bingung dengan. Baiklah Kak Peno, kita lanjut aja Kak Peno. Maaf Kak Suci, di situ ada kakak fasilitator Kak Suci. Ada sini lagi ada fasilnya, Kak. Maaf Kak fasilitator, bisa saya dikeluarkan dari grup 1 ini, Kak? Karena saya ada di kelompok 2, Kak. Bentar Kak. Terima kasih ya, Kak. Tapi udah dikirimkan ke Kakak. Sebenarnya Kakak tinggal klik aja lah gitu di handphone Kakak, ada tuh bergabung. Gimana Kak Peno, Kak Resti, kita lanjut. Kita lanjut aja ya Kak Suci. Oke. Siap. Sini saya bantu ngetik. Di sini kan ada soalnya beberapa soal. Kemudian di pertama ada kelompok 1, nama anggota. Kita bikin nama anggota dulu, Kak. Nama Kak siapa, Kak? Peno. Ika Saputra. Bentar, Kak. Peno. Kemudian Kak Resti, siapa namanya Kak Resti? Resti Devita, Kak.
Devita. Satu Ih, orang lagi apa? siapa, Kak? Satu orang lagi siapa anggota kita, Kak? Tadi 4 kalau nggak Yang salah. Oktantio, siapa namanya tadi? Iya. Oktantio ya, Kak? Oktantio. 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 Nah, itu aja dulu, Kak. Oktantio, ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Nah, kita berburu referensi tentang kegiatan CU ini. Nah, kira-kira apa, Kak, tanda-tanda atau prosedur yang akan kita laksanakan di dalam proses pembelajaran? Misalnya kayak contohnya gini, kayak tepukan, kayak apa, fluid gitu. Jadi gimana, Kak Painal? Tunggu saya baca dulu. Saya sedang buka ya, Kak. Bentar. Ya, Satu, menetapkan perhatian dari peserta didik. ya. Gimana tadi Kak Suci? Nah, gini, Kak, di ini nih, apa namanya tuh pertanyaannya menetapkan tanda. Kira-kira tanda apa yang kita tetapkan dalam prosedur? Misalnya kalau menurut saya ini menurut saya bisa dengan fluid atau bisa dengan tepuk tangan atau bisa dengan apa ya namanya tuh pokoknya gerakan-gerakan verbal lah gitu, kayak misalnya gerakan tangan misalnya atau mata atau kayak memanggil itu kan ada gerakan tangan Oh, tuh dia ini gitu. tangan ya. Itu kalau menurut Ya, saya, Kak, menurut Kak Peno gimana gitu? Oh, ini cu kemarin ya Kak Suci ya. Ya, ini cu kemarin, cuma ini dibagi-bagi apanya, bentuk apanya gitu. Bentuk perhatiannya. Gimana kalau oke kita tulis saja fluid. Ya, kalau ya sama mungkin Boleh. ya, saya setuju tuh Fluid. kalau untuk tanda mungkin fluid ya. Fluid untuk membariskan anak biasanya kita, Nak. Ya, boleh. Membariskan peserta didik. Dengan hitungan. Bentar ya. Bisa. Satu-satu, Kak, ya, peserta didik. Oh iya, maaf Kak. Kemudian hitungan ini biasanya untuk pemanasan ya, Kak? Iya, Kak. Lakukan pemanasan. Nah, apalagi, Kak, kira-kira, Kak, tanda-tanda gerakan isyarat misalnya kayak nonverbal gitu bisa nggak, Kak? Gerakan isyarat nonverbal misalnya kayak apa namanya bisa. gerakan tangan, kayak misalnya gerakan tubuh kayak manggil gitu. Dari jauh kan kita bisa tuh ngubik-ngubik. Kalau bahasa Jawanya ngubik-ngubik. Oh. Iya. Bisa ya? Bentar. Bisa. Gerakan nonverbal. Apa ya katanya? Yang jelas ya, yang jelas. Jelas dan konkret. Jelas dan konkret. Seperti apa tadi, Kak? Seperti lambaian tangan ya. Tepuk tangan atau atau mengangkat tangan juga bisa. Ya, lambaian tangan, angkat tangan. Atau gerakan tubuh yang lainnya aja lah, Nak. Iya. Nanti kita ulas saja gerakan tubuh yang lainnya. Nah, apalagi, Kak, kira-kira tanda nih yang biasanya kita gunakan? Kalau misalnya kayak tos gitu bisa nggak sih? Tos, apa namanya tos? Kayak misalnya kita bermain itu kan ada tos gitu kan. Kalau misalnya tos, habis itu lari ya gitu. Bisa nggak, Kak? Ya, itu kan isyarat juga tuh. Kalau kita ada tos berarti orang berikutnya lari gitu. Oh iya. Saya dia ini estafet gitu kan. Iya. Jadi kalau tos dia bisa langsung lari. Langsung itu lari. Iya. Tos gitu. Apa nih perpindahan? Sentuhan tangan. Tos, tepukan, tos bisa nggak? Apa tuh? Tepukan. Apa sih? Tos dengan teman menandakan
bergantian tepukan gimana cara bahasanya apa Kak tuh? Suci, saya izin ke belakang bentar ya Kak Suci sama Iya, Kak Lesti. baik Kak Men. Iya, siapa? Tepukan atau tos apa Iya. namanya? Menandakan pergantian dengan teman berikutnya. Itu maksudnya Kak Suci. Iya, Gimana tuh? maksudnya dia ibaratnya tuh kalau udah tos jadi langsung gitu. Iya. Heeh. Atau gini, tepukan atau tos untuk mempersilahkan teman berikutnya melakukan tindakan gitu istilahnya. Tepukan ya. Bisa Kak. Atau tos untuk menandakan teman berikutnya ya Kak ya. Menandakan teman berikutnya melakukan gerakan selanjutnya. Melakukan selanjutnya. Ya misalnya kayak lari estafet tuh kan, atau kayak memberikan tongkat bisa juga kan. Bisa. Biasanya Nanti kita kalau jalan. kayak misalnya sprint itu kalau tos dengan temannya baru boleh lari, kalau enggak ya boleh. gitu, ya tepukan atau tos itu kan isyaratnya gitu. Siap Kak. Udah ada lagi Kak? Atau ada tambahan lagi? Ini udah fluid untuk membariskan peserta didik. Kemudian hitungan untuk melakukan pemanasan, gerakan nonverbal yang jelas dan konkret seperti lambaian tangan, gerakan tubuh yang lainnya. Kemudian tepukan atau tos untuk menandakan teman berikutnya melakukan gerakan selanjutnya. Ada tambahan Kak Rasti? Atau kita lanjut masih ada ke soal? Soalnya banyak nih Kak. Lanjutnya dulu Kak, nanti kita ini lagi. Oke. Kalau ada kita tambah lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, kira-kira gimana tuh Kak mengatasi faktor lingkungan terhadap proses pembelajaran? Kalau menurut Kakak gimana? Misalnya kayak gini ya, kalau kayak lingkungan itu kayak misalnya dia panas, berarti kita membelakangi cahaya gitu. Kita cari tempat yang teduh gitu contohnya. Atau misalnya tempatnya bising atau tempatnya ribut, nah kita cari tempat yang lain gitu. Atau kita membelakangi orang yang ribut tersebut gitu misalnya gitu. Tapi dengan kata-katanya nih. Atau bisa kalau ini biasanya faktor lingkungan ini dalam proses pembelajaran kita buat kesepakatan kelas dulu gitu. Boleh. Bisa tuh nak boleh. Kak Peno. Ya yang boleh pertama mungkin ya betul tuh kesepakatan. Ya. Membuat kesepakatan kesepakatan kelas yang jelas ya, jelas tentang apa sih kira-kira tentang lingkungan nih Kak? Tentang perilaku ya? Iya, perilaku yang diharapkan. Iya, yang diharapkan yang diperbolehkan selama kegiatan. Nah, yang diharapkan saat pembelajaran ya. Iya. Nah, terus apalagi kira-kira Kak? Kalau misalnya kayak gini, kayak misal kita buat kelompok itu bisa nggak sih? Maksudnya tuh buat kelompok-kelompok kecil, atau kita mencari tempat yang teduh, atau misalnya kayak saya nih dekat dengan taman, kita bawa ke taman gitu supaya nyaman gitu biar. Atau seperti ini, kalau saya lihat kalau memahaminya yang faktor lingkungan ini kan mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, berarti satu tempat itu aman, aman, kemudian nyaman. Nah, itu bentar, membuat lingkungan aman dan nyaman ya. Nah, artinya tidak ada yang bisa membahayakan ketika kayak misalnya panas kita cari tempat yang teduh misalnya. Kalau misalnya dekat dengan tiang kita jauh dari tiang gitu kan. Aman dan nyaman dalam berolahraga ya Kak. Olahraga. Nah, kira-kira apa lagi Kak?
Udah kita buat lingkungan nyaman, kita buat kesepakatan kelas. Kira-kira apa lagi Kak? Ada lagi nggak tambahan dari Kak Resti atau siapa? Atau nih mana atau udah? Atau Udah aja dulu, kita nanti lanjut nanti dulu. lanjut aja dulu kalau Lanjut ada aja dulu baca ya. lagi baru tambah. Sekarang memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, kira-kira apa trik-trik kita untuk memastikan peserta didik ini melihat dan mendengar? Biasanya itu kalau enggak diawali dengan ice breaking biasanya. Nah, Oh ya, Iya. ice breaking. Ice breaking ini gimana tulisannya? IC, Bereakin, Kak. breaking. Bereakin. Coba lihat di sebelah di ruang guru. Dalam proses pembelajaran ya. Ice breaking untuk apa kira-kira? Untuk memusatkan perhatian apa sih? Untuk fokus anak itu, Kak. Untuk mengembalikan fokus anak ya. Ya. Kembalikan fokus peserta didik. Nah, kira-kira apa lagi, Kak? Kalau misalnya itu bisa nggak sih masalah itu dengan suara yang jelas, suara Bisa. yang lantang, kata-kata yang Iyalah, berarti yang mudah komunikasi kita ya. dipahami. Ya komunikasi Komunikasi. gitu. Dengan bahasa yang jelas. Tapi biasanya kalau misalnya ini apa Kak? Apa tuh? Pengalaman kalau misalnya Iya, di iya. kelas kan ribut tuh misalnya. Kalau makin keras kita bicara nanti takutnya dikira marah nih gitu kan. Jadi apa kira-kira? Artinya Maksudnya bukan gini, keras Kak, tapi kalau sih jelas. dipelankan suaranya. Tidak menggunakan kata-kata yang jelas Kata-kata gitu. jelas, Kayak Ini misalnya bukan nggak berbelit-belit gitu, maksudnya Oh gitu. gitu maksudnya ya. Pokoknya jelas ya udah kumpul gitu. Boleh. Kalau maksudnya gitu kata-kata yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik gitu. Siap. Bisa ya? Kita tulis aja dulu ya. Bisa. Iya Kak, ya Kak. Gunakan kosakata yang jelas. Kosakata yang jelas dan mudah dipahami peserta didik. Nah, lanjut apa lagi Kak? Kira-kira kalau misalnya kayak apa ya, menggunakan media audio, media visual gitu. Bisa kan? Bisa ya, Bisa. Ya. Saya pakai fokus gitu kan. Supaya dia tertarik kan. Iya. Biasanya dicari tuh, misalnya anak-anak sekarang sukanya anime misalnya kan. Nah, itu dicari tuh gambar awalnya tuh Kak. Biar ini fokus ya kan. Nah, iya itu makanya audio dan visual ya. Audio visual yang supaya menarik. Ya kayak misalnya kayak video atau apa gitu kan. Kalau gambar-gambar yang menarik. Kemudian apa lagi kira-kira Kak? Kalau misalnya kayak games gitu bisa nggak sih? Games itu dikategorikan ice breaking atau tidak Kak Peno, Kak Resti? Kalau gamenya mengarah ke ini ya game. Bisa juga Kak. Bisa masuk ice breaking, bisa masuk ke ya games dalam permainan kan. Nah ya, atau kita buat aja ya menggunakan games yang menarik gitu. Ya. Boleh. Kayak permainan kecil gitu kan. Maksudnya tuh permainan kecil. Melakukan games untuk membangkitkan semangat peserta didik ya. Dan semangat. Kalau apalagi kira-kira? reward bisa nggak? Reward sekarang tapi dihilangkan nggak? Oh enggak. Oh iya. Reward tapi sekarang di apa kalau? Iya. Tapi reward di itu anak itu punya. Nanti bisa lagu. Istilahnya ya. Oke. Media yang menarik bisa nggak sih kayak misalnya media-media yang dimodifikasi gitu. Kadang kayak misalnya bermain voli kita ganti dengan bola, pasti dia seru nih ya gitu kan. Bisa. Iya. Misalnya kayak dijadikan
Volley diganti Artinya- dengan balon ya. Ya. Memberikan Diganti dengan media. balon kemarin. Benar-benar. Memberikan media yang menarik ya, media. Dia pembelajaran yang menarik. Nah, ya media. Menarik. Jadi kalau menarik pasti anak tuh penasaran nih gimana cara makainya nih gitu kan, gimana cara menggunakannya Membangkitkan nih. motivasi mereka. Ya, untuk membangkitkan motivasi. Dan motivasi. Apalagi Kak? Kira-kira Kak Peno ada lagi? Oh, Mungkin cukup kalau dulu. ngobrol. Udah aja dulu Kak, nanti kalau ada nanti kita tambah. Ya oke sih. Seperti itu, Kak. Menggunakan waktu yang efisien Kak. Gimana kira-kira kita menggunakan waktu tuh yang secara efisien gitu. Tentu kita rencanakan dulu nak. Ya, Pembelajaran ini merencanakan. rencana pembelajaran yang jelas nak. Misalnya Yang jelas. 10 menit pendahuluan, 50 menit Ya. untuk gitu kan. Ya. Merencanakan perencanaan. Dan perencanaan pembelajaran yang jelas. Pembelajaran yang jelas. Apalagi Kak? Apalagi Kak Peno kira-kira? Kak Resti? Merencanakan perencanaan pembelajaran yang jelas. Ya. Kemudian mungkin bisa menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Iya, menyediakan ya, menyediakan prasarana ya. Menyediakan sarana prasarana sebelum pembelajaran ya Kak. Ya, artinya sudah siap sebelum pembelajaran. Ya. Jadi nggak buang-buang waktu ya. Jadi kita nggak lama di waktu. Sebelum pembelajaran berlangsung. Nah, apa lagi Kak? Kira-kira Kak? Mungkin dengan apa lagi ya? Kayak misalnya kayak anak itu kita kelompokkan dulu bisa jadi kan membuat kelompok-kelompok kecil supaya nanti Bisa. pas proses pembelajaran kan mereka dapat giliran yang sama gitu kan. Apa tuh bahasanya? Bisa itu Kak kira-kira? Berarti atau membuat kelompok. Iya. Membuat kelompok-kelompok kecil gitu. Biar peserta didik terlibat aktif semuanya gitu. Iya, berarti membuat kelompok untuk pembelajaran. Karena kalau misalnya banyak anak menunggu kan kasihan juga kan. Nah, ada yang misalnya kelompok ini bermain, yang ini menunggu kan bagusnya kita buat kelompok ini main ini, kelompok ini bermain ini, kelompok ini bermain ini supaya dia beraktif gitu. Maksudnya gitu. Bisa. Artinya memang semuanya dapat bergerak, dapat belajar. Iya. Jadi enggak banyak menunggu istilahnya gitu. Iya. Membuat kelompok kecil agar semua peserta bisa bergerak. Iya. Aktif bergerak. Sudah Kak? Ada lagi? Masih ada soalnya Kak? Masih, nanti ada penahapan konten, dia berapa soal nih? Ada 3. Ada penahapan konten, aspek organisasi penugasan, keterampilan gerak yang diajarkan, misalnya kita ajarkan apa, kemudian urutan pembelajarannya seperti apa. Ini gitu. Misalnya kayak kita mengajarkan gerakan dasar, misalnya lokomotor, urutannya misalnya pemanasan, apa-apa gitu mungkin. Wah. Iya, boleh ada kita lanjut aja dulu. Nah, ya udah aja lah dulu nak Kak. Nanti lanjut aja dulu Kak. Nanti kita tambah. Sekarang keterampilan gerak yang diajarkan kira-kira apa nih Kak? Yang maksudnya tuh yang kira-kira banyak menggunakan clue gitu. Jadi kita nggak bingung sama pertanyaan berikutnya isyarat dan pembelajaran katanya. Banyak apa Kak tadi?
yang banyak menggunakan clue atau banyak menggunakan isyarat apa gitu. Bermain sepak bola bisa Oh. nggak sih kayak apa kira-kira Kalau- katanya? Apa? Lokomotor? Kalau masih iya lokomotor Kak. Jadi dalam pemanasan sih biasanya Kak. Ya itulah maksudnya tuh kayak ini isyarat Lokomotor lah misalnya kayak biasanya. keterampilan gerak yang diajarkan. Misalnya kayak pertanyaan yang nomor 3-nya ada keterkaitannya dengan pertanyaan nomor 2 gitu Kak. Jadi kita pikirkan mana gerakan pembelajaran yang kira-kira banyak menggunakan gerakan gitu. Contoh kayak misalnya basket. Basket kan ada mendorong atau dipantul-pantulkan gitu kan ada tuh kan gerakannya atau melempar. Melempar kan gerakannya di atas kepala gitu. Atau gimana apa Kak kira-kira? Atau gini Apa? Kak, kalau keterampilan gerak yang diajarkan misalnya gini. Kita pecah aja misalnya kalau sepak bola kan banyak tadi nanti tuh gerakan-gerakannya tuh. Ya, atau kita buat Ambil aja aja sepak bola. ambil saja kaki bagian misalnya dalam menendang misalnya. bola, menendang bola Menendang bola kaki ya. bagian dalam. Menendang Ya. bola. Ya itu makanya yang kira-kira yang ada gerakannya gitu bola Iya. kaki bagian dalam ya. Iya. Main kaki. Nah, bentuk urutannya biasanya kan pemanasan. Ya kan, Kak? Pemanasan. Kita umum-umum aja gitu. Pemanasan, kemudian pemanasan. Apalagi Kak? Kemudian setelah pemanasan kita melakukan permainan kecil atau ice breaking. Ya, pemanasan umum atau khusus lah. Iya, melakukan pemanasan umum atau khusus gitu. Iya. Umum atau khusus saja kita buat ya Kak, supaya singkat ya. Khusus. Kemudian apa lagi Kak? Setelah pemanasan kita ngapain lagi biasanya? Membagi kelompok kecil. Boleh? Membagi kelompok ya. Nah, kemudian apa lagi Kak? Kita menjelaskan. Mendemonstrasikan aja lah langsung nak Kak. Boleh. Mendemonstrasikan ya. Terlalu panjang kan? Gerakan. Menendang. Nah, setelah itu mendemonstrasikan gerakan menendang, apalagi kira-kira Kak? Berarti anak-anak mencobakan lagi. Melakukan gerakan menendang. Menendang ngapain kita nih Kak? Menendang maksudnya tuh berkelompok kah? Atau berpasangan kah? Berpasangan dulu ya. Oke. Menendang dengan berpasangan. Berpasangan dan kelompok saja ya Kak. Kita singkat saja. Kemudian setelah itu pendinginan saja langsung. Ya masalahnya kalau dirincikan secara detail banyak ya Kak. Banyak ya. Apa evaluasi ya Kak? Kalau ada evaluasinya, ada umpan balik ya. Penutup aja anaknya. Refleksinya apa segala macam, berdoa, bersyukur kan. Atau Artinya penutup nanti aja tinggal cukup anaknya. Penutup. Penutupnya nanti kita jelaskan aja lah gitu, nak Kak. Ya. Iya, dia kan maksudnya tuh kalau diurutkan bentuk RPP jadinya kita Iya, betul. Dia urutan pengajaran yang dilakukan, biasanya kita pemanasan, kemudian kita bagi kelompok, kemudian kita demonstrasikan gerakannya, kemudian melakukan gerakan menendang dan dengan berpasangan dan kelompok. Lalu pendinginan ya Kak. Ada pemanasan, ada pendinginan, baru penutupan. Ya. Pendinginan. Nanti kita jelaskan saja gitu. Pendinginan, penutup pembelajaran. Nah, penutup ini kan ada berbagai macam kan. Ada refleksi nanti, ada penilaian. Dia ada 2 nih Kak. Apa satu lagi kira-kira Kak? 2 ininya Kak. Iya, dua. Melempar aja Kak, melempar bola atau apa? Manipulatif bisa kan? Gerakan manipulatif. Ya, boleh. Gerakan tadi manipulatif juga Kak. Boleh. Beda. Ini melempar dan menangkap bola gitu. Iya. Boleh Kak. Berarti intinya kita manipulatif hari ini.
Ya, melempar dan Menangkap. bola. Nah, gerakannya sama lah ya. Hampir Maksudnya sama lah, sama lah hampir Kak. sama. Pemanasan. Nanti kemudian membagi kelompok. Membagi kelompok. Kemudian mendemonstrasikan gerakan melempar dan menangkap. Menangkap. Dan pendinginan penutupan dah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya lagi Kak. Bentar, Kak. Ini ada keterampilan gerak yang diajarkan, kita samakan dengan yang di atas saja ya. Ya Kak, berarti ada apa? Menendang apa tadi Kak gerakannya? Menendang sama gerakan apa tadi Lempar tangkap. melempar dan tangkap. Nah, kalau menendang nih biasanya gimana isyaratnya Kak? Ayunkan gitu biasanya. Iya. Ya gitu kan? Ayun kakinya, ya kan? Jatuh. Ayun kakinya gitu. Jadi apa isyaratnya biasanya Kak? Biasanya dengan Gerakan. apa kata-kata dan Gerakan nonverbal. Contohnya apa Kak? Contohnya apa contohnya? oh ini nih berarti dengan kata-kata atau gimana tadi Kak? Iya dengan kata-kata Dengan misalnya gerakan. kayak dorong kata-kata. gitu. Dorong, angkat Oh. kakinya, luruskan kakinya. Apa gitu kalau nggak salah ya biasanya klub-klub ini tapi nggak tahu lah Kak. Betul salah. Nanti betul salahnya kita apa aja nanti Kak. Diangkat kakinya terus ayun ke depan misalkan. Biasanya kan pakai fluid, ada fluid lah biasanya nak, fluid. Yes. Ya. Terus apa lagi Kak? Isyaratnya biasanya fluid. Terus kayak yang tadi aja lah nak Kak, ada apa namanya? Ya, contohnya nonverbal ini apa tadi biasanya? Ayunkan gitu kan? Ayunkan. Iya. Contohnya. Ayun kakinya dari contohnya belakang ayunkan nanti ke kakinya. depan. Ayunkan kakinya. Apalagi Kak? Apa namanya? Perkenaan bola di kaki bagian dalam gitu kan? Oh nanti ditunjuk kakinya. Nah ya, itu kakinya perkenaan bola dengan kaki dan lain-lain aja lah. Terus apa lagi Kak? Ada fluid. Apalagi Kak biasanya isyarat apa nih? Atau misalnya kayak tepukan kayak tadi tuh kalau misalnya ditepuk jadi giliran berikutnya gitu. Atau apa gitu. Apa kira-kira? Oh berarti oh iya. Iya, apa kira-kira clue-nya lagi tuh Kak? Dengan fluid sudah. Dengan tepukan tangan bisa kayak misalnya, gitu. Lambaian tangan jangan kayak gitu. Oh berarti abis ditendang kerja apa ambil bolanya nanti panggil apa tuh kasih kode temannya biar dia siap lagi gitu. Iya, ya Maksudnya gimana kakak isyaratnya itu gimana kira-kira itu isyaratnya yang bisa lambaian tangan bisa tuh nak. Atau Lambaian tangan jempol apa tanda namanya? kalau udah siap misalnya. Eh, Lambaian lah biar agak jauh kelihatan Kak. Gerakan anggota tubuh ya. Siap. Nah, yang gerakan anggota tubuh misalnya kayak lambaian, angkat jempol gitu aja lah Kak.
Ya, menandakan siap Mm-mm. atau siap-siap Bagus atau temannya. bagus misalnya gitu. Bagus gitu kan. Iya gitu mungkin. Jadi nggak ngerti yang mau dikecewain isyarat, yang mau dikecewain Q, mana yang masih Tapi mengambang kemarin gitu karena nggak apa-apa Kak. Kita coba dulu. nanti kita kembangkan aja dengan bahasa kita gitu. Terus apalagi Kak isyarat yang bisa dilakukan digunakan tepukan tangan. Misalnya nggak dengar pakai fluid. Apa sih namanya? Bukan kadang ada lambai-lambaian tangan. Udah gerakan anggota tubuh ada itu aja lah Kak. Siap Kak. Iya. Bingungnya. Nah, yang berikutnya kan lempar tangkap nih Kak. Gitu aja. Misalnya kayak non verbalnya apa nih? Ayo, kata-katanya tuh Kak. Contohnya misalnya kayak tangannya seperti cerocok gitu misalkan Kak. Oh, untuk yang menangkap. Iya, lempar tangkap gitu. Berarti tangannya dibuka gitu ya. Nah, ya tangannya dibuka. Tangannya seperti mangkok biasanya gitu kan. Terus apa lagi biasanya? Lempar yang kuat gitu. Apa sih? Lempar lambung gitu. Apa sih gimana sih? Oh, kalau misalnya lempar lambung di apa atas kepala atau dicontohkan, mana tuh bahasanya tuh Kak? Itulah. Pembahasakannya ini suka bingung. Iya, itulah. Apa biasanya, Kak? Biasanya kan kita secara spontan aja tuh kadang bergerak gitu kan. Nah, tapi kadang kita tuh bertanyaannya anak tuh ngerti enggak dengan isyarat kita kadang. Nah, itulah. Udah Kak, ini aja Kak. Itu aja dulu nak Kak. Pegang Atau ya. masih ada lagi Kak? Ada lagi Kak Peno atau kita sudahkan? Misalnya Sudah. enggak itu aja dulu Kak. Nanti kalau mau ditambahkan nanti aja. Iya, nanti kita apa aja masalah kita bingung juga ini Iya. isyarat ini. Masalah itu biasanya kita juga kadang anak nih kalau kita dari jauh kita juga ngomong gitu. Kadang seperti itu kan. Capek lah, ikolah gitu kan. Ayo segera gitu kan bisa. Nah, nanti kita apakan aja lah Kak. Udah itu aja lah dulu Kak. Gerakan anggota tubuh nanti kita jabarkan saja dengan bahasa kita yang tadi. Iya, jadi tangan seperti mangkok. Ayunkan tangan di belakang. Misalnya, ayunkan tangan di belakang kepala. Ya contohnya seperti itu aja lah Kak Peno. Kak Restina, jadi gimana saya nanti ini kan ada apa namanya tuh soalnya ada 2 atau apa kita bagi Kak. Saya sebagai moderator nanti Kak Peno menjawab pertanyaan nomor 1, kemudian Kak Resti jawab pertanyaan nomor 2 atau gimana? Boleh Kak. Boleh nanti Kak. Nomor berapa nanti dapatnya Kak? Nanti misalnya kita saling menambahkan aja nanti. ya nanti kalau misalnya ada pertanyaan Penjelasan atau pun begitu nanti. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa tanggapan dari kawan-kawan kita saling membantu aja Kak dengan gitu. apa yang kita ketahui di sekolah kita masing-masing gitu. Iya, siap. Oke, ini kan 6 menit lagi, berarti kita sudahi. Berarti saya sebagai moderator nanti saya tampilkan, kemudian Kak Peno menjawab nomor 1, Kak Resti menjawab nomor 2 biar kita terlibat aja gitu. Ya, boleh. Siap. Oke Kak. Oke, thank you kakak-kakak semuanya. Sama-sama Kak Suci, Kak Resti. Iya, Kak Peno, Kak Resti. Kita tunggu aja lagi. Iya. Iya, mau izin ke belakang dulu. Siap.
Baik kakak, kita sudah berkumpul kembali di forum kita kembali. Selanjutnya kakak kita masuk ke sesi berbagi referensi penyajian tugas kakak. Jadi sekarang waktunya kita akan kegiatan presentasi. Kakak silakan dari kelompok berapa yang akan mulai presentasi kakak? Kelompok 1 boleh Kak? Oke, boleh. Silakan Kak Suci dari kelompok 1. Baiklah, terima kasih Kak Riri atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil berburu kami tadi. Berburu referensi inspiratif. Yang mana anggota kami adalah Kak Peno, Eka Sapitra, Suci Citradini, Resti Devita, dan Optatianto. Nah, selanjutnya untuk kegiatan berikutnya saya akan mempersilakan rekan saya, Kak Peno, untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Kepada Kak Peno, dipersilakan. Kak Peno, atau Kak Resti terlebih dahulu yang ingin menyampaikan hasil diskusi kita tadi? Oke, baik Kak Suci. Oke Kak Peno, izin ya Kak share berbagi layar. Oke, baik. Kami dari kelompok 2 itu ada 3 pertanyaan terkait tugas ini, yaitu tentang berbagi referensi inspiratif mengenai penyajian tugas gerak. Nah, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yang mana pertanyaan adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, kami melihat bahwa di situ ada 4 bagian. Yang pertama adalah menetapkan tanda atau prosedur. Nah, adapun tanda atau prosedur yang dapat dilakukan, yang pertama tentu dengan menggunakan fluid untuk membariskan peserta didik. Salah satu tanda atau prosedur yang bisa dilakukan. Yang kedua, hitungan untuk melakukan pemanasan. Yang ketiga, gerakan nonverbal atau gerakan yang jelas dan konkret seperti lambaian tangan, kemudian gerakan tubuh yang lainnya, baik itu gerakan kaki, gerakan tangan, dan sebagainya. Yang terakhir tentang menetapkan tanda adalah dengan tepukan atau tos untuk menandakan teman berikutnya melakukan gerakan selanjutnya. Kemudian yang bagian B itu tentang bagaimana mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Satu, kami melihat bahwa perlu membuat kesepakatan kelas yang jelas tentang perilaku yang diharapkan saat pembelajaran. Artinya kesepakatan ini mengatur hal yang boleh dan tidak diperbolehkan selama pembelajaran nanti berlangsung. Yang kedua tentu membuat lingkungan aman kemudian nyaman dalam berolahraga. Keamanan dan kenyamanan penting untuk mendukung kelancaran dari pembelajaran kita. Yang ketiga atau yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, bagaimana caranya? Kami melihat bahwa satu bisa dengan dilakukan dengan ice breaking untuk mengembalikan fokus peserta didik. Kemudian juga bisa menggunakan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami peserta didik. Yang ketiga bisa menggunakan media audio dan visual. Bisa tersendiri audio saja, visual, atau juga dengan video nanti. Kemudian 3, melakukan game untuk membangkitkan semangat peserta didik. Selanjutnya, memberikan media pembelajaran yang menarik untuk membangkitkan motivasi. Kemudian terakhir, yang 4, bagaimana penggunaan waktu efisien. Tentu harus direncanakan sebaik mungkin untuk mengatur waktunya.
Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana sebelum pembelajaran berlangsung. Artinya sudah disiapkan ketika materi kita yang akan kita ajarkan, alat-alat itu sudah kita sediakan. Artinya tidak menambah waktu kita nanti. Kemudian membuat kelompok kecil terhadap peserta didik agar semua peserta didik aktif bergerak. Yang terakhir, menggunakan alat hitung seperti stopwatch dan jam. Mungkin itu Kak Suci untuk nomor 1. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Peno. Selanjutnya untuk jawaban yang berikutnya akan diberikan kesempatan kepada Kak Resti. Gimana Kak Resti? Sudah siap untuk melanjutkan? Silakan kepada Siap, Kak Resti, Kak Suci. dipersilakan. Oke. Terima kasih Kak Suci atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan coba menjawab yang kedua, itu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini ada keterampilan gerak yang diajarkan. Itu kita ambil yang pertama, menendang bola dengan kaki bagian dalam. Adapun urutan yang sudah kami buat, itu urutan pengajaran yang dilakukannya adalah pertama pemanasan umum atau khusus, lalu membagi kelompok, kemudian mendemonstrasikan gerakan menendang, jadi tata caranya semuanya kita contohkan juga. Kemudian melakukan gerakan menendang dengan berpasangan dan berkelompok. Jadi nanti mau dipasangan dulu atau nanti setelah itu kelompok-kelompok kecil tadi. Kemudian pendinginan dan penutup pada pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua itu gerakan melempar dan menangkap bola. Nah, jadi di sini urutannya kurang lebih sama dengan gerakan menendang tadi, ada pemanasan umum dan khusus, membagi kelompok, kemudian mendemonstrasikan gerakan melempar dan menangkap, lalu melakukan gerakan tersebut dan pendinginan. Kemudian terakhir penutup pada pembelajaran. Oke, sekian nomor 2. Saya kembalikan kepada Kak Suci. Suaranya Kak Suci belum di open mic. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk jawaban yang nomor 3, tadi kami sudah berdiskusi tentang isyarat dan cue pembelajaran. Yang mana yang pertama gerakan yang kita ambil yaitu menendang bola dengan kaki bagian dalam. Isyaratnya itu kita menggunakan bisa fluid untuk mengumpulkan peserta didik atau memberikan isyarat yang lainnya. Kemudian instruksi yang jelas, contohnya kita melakukan instruksi ayunkan kaki atau perkenaan bola dengan kaki bagian dalam atau dengan instruksi lainnya sesuai dengan tugas gerak yang akan kita laksanakan. Kemudian gerakan anggota tubuh sesuai dengan tugas gerak. Misalnya kalau misalnya menendang kaki bagian dalam berarti kita mendemonstrasikan atau menunjukkan gerakan menendang dengan kaki bagian dalam tersebut. Kemudian memberikan jempol bagi peserta didik atau memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah melakukan gerakan dengan benar. Kemudian gerakan melempar dan menangkap nomor 2, instruksinya hampir sama dengan gerakan yang pertama, dengan fluid atau instruksi gerakan atau gerakan tubuh yang sesuai dengan tugas gerak atau memberikan jempol bagi peserta didik. Nah, itulah hasil diskusi kami tentang berburu referensi. Bagi teman-teman kakak-kakak semua, ada masukan atau tambahan ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Baik kakak-kakak, kalau misalnya tidak ada, kami kembalikan kepada fasilitator kami dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 kakak yang sudah luar biasa pemaparannya. Selanjutnya dari kelompok berapa lagi kakak yang akan tampil?
kelompok Kak Andri atau kelompok Kak? Boleh Kak, boleh Kak. Oke, silakan Kak Andri. Oke Kak. Itu Kak, apa yang ada nih Kak? Bentar Kak. Baca ropa itu kan iya, enggak ada orang do aku kemarin ke situ. Tuh cari lo hari lagi bisa minta izin sama ibu. Oke. Apa dari itu keberatan kalau itu saya. Kak, Kak Ferry bisa membacakan Kak atau Kak Lia? Itu agak kadang kan kayak gitu. Kak Ferry atau langsung aja bisa, boleh Kak? Belum, share aja Kak kalau teman-temannya ada kesibukan yang lain. Oke Kak, ada kelihatan Kak? Ada Bang. Alah Kak. Oke. Oke Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Nama anggota Andri Triardi, Lia Pratiwi Lestari, Nurhayati, Ferry Andre. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan perhatian dari peserta didik yang hanya menetapkan tanda. Kita dapat menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian gunakan gambar atau simbol untuk memperjelas instruksi. Kemudian ada menetapkan tanda secara konsisten dalam setiap kegiatan, melibatkan peserta didik untuk membuat tanda atau prosedur secara bersama. Kemudian yang B-nya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Guru dapat memilih lokasi yang nyaman bagi peserta didik. Kemudian yang C-nya memastikan peserta didik mendengar dan melihat dengan cara kita dapat menggunakan ice breaking, dapat menggunakan media yang menarik, ajak peserta didik untuk aktif dengan mengajukan pertanyaan, kemudian gunakan intonasi yang berbeda untuk menandai bagian penting atau saat ingin menekan suatu poin. Yang D-nya menggunakan waktu yang efisien. Bagi setiap waktu secara rinci untuk setiap aktivitas mulai dari pemanasan, inti kegiatan hingga pendinginan. Kemudian memanfaatkan waktu sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua ada menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di mana yang pertama ada keterampilan gerak yang diajarkan. Di sini saya mengambil contoh gerak menendang bola dengan punggung kaki pada permainan sepak bola. Urutan pengajarannya yang dilakukan ada guru membariskan siswa dengan menggunakan isyarat, guru menanyakan kabar siswa, guru melakukan ice breaking, guru menyampaikan materi, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari permasalahan lewat video yang diberikan, guru mempraktekkan gerak menendang menggunakan punggung kaki dengan posisi kaki tumpu di samping bola, kemudian pemanasan, kemudian melakukan praktek dengan cara dicontohkan oleh guru. Yang pertama, ayun kaki ke depan dan tendang bola dengan bagian punggung kaki. Pergelangan kaki terkunci saat kontak dengan bola. Guru memberikan umpan balik, kemudian guru melakukan penilaian dan evaluasi. Selanjutnya, guru menyampaikan refleksi dan penutup. Untuk contoh kedua, guling ke depan. Yang pertama, guru membariskan siswa dengan menggunakan isyarat. Yang kedua, guru menanyakan kabar siswa, kemudian guru melakukan ice breaking. Kemudian guru menyampaikan materi, kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari permasalahan lewat video. Kemudian pemanasan, kemudian guru memberikan contoh melakukan gerakan guling ke depan dengan tahapan sikap awal, sikap pelaksanaan, sikap akhir. Kemudian siswa mempraktekkan, kemudian guru memberikan umpan balik, selanjutnya guru melakukan penilaian evaluasi.
Yang selanjutnya guru menyampaikan refleksi kemudian penutup. Yang ketiga ada isyarat atau cu pelajaran. Yang pertama keterampilan gerak yang diajarkan, kami mengambil contoh adalah guling ke depan. Menggunakan hitung dalam melaksanakan gerakan. Contohnya kita menyebutkan angka 1, siswa menaruh tangan di atas matras. Untuk angka 2, kepala dimasukkan. Untuk angka 3, badan didorong berguling ke depan. Kemudian untuk yang contoh kedua, melempar bola menata dalam permainan kasti. Menggunakan hitung dalam melakukan gerakan, contohnya 1, sikap kaki dibuka, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Hitungan 2, tangan kanan memegang bola di atas bahu, tangan kiri lurus setinggi dada, pandangan ke arah sasaran hitungan. Untuk angka 3, tangan yang memegang bola diayunkan ke depan untuk melempar bola setinggi dada. Itulah hasil dari diskusi kami. Kalau ada masukan masukan pertanyaan, kami silakan kepada kakak semuanya. Kalau tidak ada masukan dan tanggapan, kami kembalikan kepada Kak Riri. Silakan. Terima kasih Kak Andri, luar biasa Kakak. Kita berikan aplaus untuk teman kita dari kelompok 3 Kakak yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang berbagi referensi inspiratif. Oke, selanjutnya dari kelompok yang terakhir yaitu kelompok 2. Kak dari kelompok 2, Kak Julius, Kak Ningsi, Kak Yudesi, Kak Yudesi. Bisa mempresentasinya kan, Kak? Kak Ningsi aja atau Kak Yus? Oke, Kak Ningsi bisa nggak berbagi layar laptopnya, Kak? Bisa Kak, bisa Kak. Oh, baik. Ya coba ya Kak Riri, kalau salah mohon dikoreksi dan diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Yusri Zaldi, yang kedua Yudefri Maulana, yang ketiga Julius Patlan, dan yang keempat Kak Ningsih akan mencoba mempresentasikan berbagi referensi atas scroll ke atas dulu Kak, berbagi referensi inspiratif tentang penyajian tugas gerak. Jadi tadi kami sudah mendiskusikan kelompok ini. Yang pertama itu bagaimana cara mendapatkan perhatian dari peserta didik. Hanya cara menetapkan tanda atau prosedur. Sini kami menangkap menggunakan tanda visual atau auditory seperti menggunakan peluit Kak, atau tepukan tangan. Terus demonstrasi langsung Kak. Bagaimana kita mendemonstrasikan apa yang kita beri tanda tersebut Kak. Terus yang ketiganya menjelaskan alasan dari tanda atau prosedur tersebut. Misalkan contoh Kak, kita berada di kolam renang, ada tanda seperti jangan ada yang berlari, tanda dilarang berlari itu Kak. Jadi kita jelaskan alasannya kenapa tidak boleh berlari itu. Terus yang B-nya mengatasi faktor dalam pembelajarannya. Di sini kita melakukan pemilihan waktu yang tepat untuk kegiatan di luar kelas, baik pada pagi hari maupun sore hari, gitu Kak. Jadi kita berikan pemilihan waktu yang tepat. Nah, mungkin kita olahraga di tengah hari kan Kak. Nah, itulah yang kita ambil tadi Kak. Terus menyesuaikan aktivitas dengan cuaca pada saat itu. Misalkan seandainya cuacanya hujan, kita akan bisa mengalihkan
kegiatan pembelajaran kita ke dalam kelas kalau seandainya kita sedang belajar di lapangan, Kak. Terus yang C-nya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di sini kita menggunakan suara yang sangat jelas dan tegas supaya murid bisa mendengar kita dan melihat. Terus memberikan formasi yang tepat seperti kita bikin lingkaran di dalam pengelompokan murid ini, Kak. Jadi kita bikin lingkaran supaya suara kita terdengar lebih jelas lagi. Terus selanjutnya penggunaan waktu yang efisien. Kita berikan pembukaan pembelajaran yang menarik seperti ice breaking. Terus pengelolaan waktu yang secara ketat. Kita apakan kegiatan-kegiatannya mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kita beri waktu yang sangat ketat yang sesuai dengan pembelajaran kita ajarkan waktu itu. Terus instruksi yang sangat singkat dan jelas supaya penggunaan waktu kita lebih efisien lagi. Terus menggunakan teknik pengelompokan yang tepat. Kita kelompokkan anak-anak ini, kita beri tugas. Terus yang keduanya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini ada kelompok keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama yang diajarkan yaitu gerak lokomotor. Urutan pengajarannya yang dilakukan di sana antara lain berjalan, lari, melompat, serta berpacu. Yang kedua gerak manipulatif, Kak. Di sini kita urutan pengajarannya yaitu tentang gerak, bagaimana teknik melempar, teknik menangkap, dan teknik menendang. Selanjutnya yang ketiga isyarat atau cue pembelajaran. Di sini ada pengelompokan keterampilan gerak yang diajarkan dan isyarat yang bisa digunakan. Di sini kami mengambil keterampilan gerak yang diajarkan yaitu melompat ke berbagai arah. Isyaratnya itu dengan instruksi hitungan. Hitungan 1, anak-anak disuruh lompat ke depan. Hitungan 2, anak-anak disuruh lompat ke kanan. Terus hitungan 3, anak-anak disuruh lompat ke kiri. Dan hitungan keempat, anak-anak disuruh lompat ke belakang. Jadi dengan syaratnya menggunakan instruksi dengan cara hitungan, Kak. Hitungan 1, 2, 3, dan 4. Terus yang keterampilan gerak selanjutnya yang diajarkan yaitu berlari sesuai arah. Di sini kita menggunakan alat, Kak, yaitunya botol. Di mana tutup botol sebagai acuan arahnya. Botolnya dilempar, terus semua peserta didik pertama berdiri tidak beraturan. Setelah guru melambungkan botol ke atas atau melemparkan botol ke atas dan membiarkan jatuh ke tanah, kemana arah ujung tutup botol itu mengarah, ke sana lah anak-anak berlari, peserta didik berlari sesuai dengan arah tutup botol tersebut. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2. Apabila ada tambahan atau pertanyaan dari kelompok-kelompok kakak yang lain, silakan ajukan. Baik, kakak-kakak yang lain, apakah ada tambahan dari hasil presentasi kelompok 2? Apakah ada tambahan atau pertanyaan? Silakan diajukan, Kak. Baik, kalau seandainya tidak ada, kita kembalikan kepada fasilitator, Kak Riri. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Kita beri teman-teman untuk Kak untuk berbagi referensi. Mereka selanjutnya banyak referensi, banyak pula ilmu yang kita dapat dari teman-teman kita dan pengalaman dari teman-teman kita, sehingga bisa jadi acuan bagi kita untuk pembelajaran kita nantinya kelak. Selanjutnya kita masuk ke refleksi ya Kak. Mohon izin sebentar Kak. Mohon izin Kak, apakah ada informasi baru? Mohon izin ya Kak, di sini kita masuk ke kegiatan refleksi. Di sini apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas jarak pembelajaran PJK yang kita lakukan hari ini Kakak? Apa yang informasi baru atau yang menarik bagi kakak pada kegiatan kita pada siang hari ini Kak? Silakan Kak, klik raise hand atau boleh di kolom chat. Boleh dong Kak Andri, apa hal baru atau informasi yang menarik bagi Kakak dalam pembelajaran kita hari ini Kak? Oke, Kak Riri mungkin terima kasih Kak Riri untuk informasi baru. Kalau tadi seperti isyarat atau cu, biasanya kita menggunakan fluid ya Kak. Tapi kita dalam pelajaran bisa menggunakan isyarat berupa yang seperti kemarin menggunakan tangan seperti itu Kak. Mungkin menurut saya itu informasi baru. Kalau ada salah mungkin menambahnya atau perbaikannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Riri. Kak Andri, ada dari kakak hal menarik apa yang Kak temui dari diskusi kita tadi Kak? Kakak yang bisa mengelaborasi kegiatan kita pada siang hari ini Kak?
Adakah kakak yang bisa mengelaborasi atau menyimpulkan kegiatan kita pada siang hari ini, kakak? Boleh dong Kak Penu atau Kak Suci yang bisa mengelaborasi kegiatan kita pada siang hari ini, Kak? Baik Kak Riri, terima kasih Kak Riri. Hari ini kita sudah belajar tentang berbagi referensi inspirasi penyajian tugas gerak yang mana kita sudah berdiskusi terhadap mendapatkan perhatian dari peserta didik dengan menetapkan tanda, mengatasi faktor-faktor lingkungan, dan memastikan peserta didik mendengar dan melihat, kemudian menggunakan waktu yang efisien. Dan juga kita sudah mencontohkan beberapa gerakan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Dan juga menarik sekali diskusi hari ini, banyak sekali isyarat atau clue-clue yang saya ketahui, yang saya dapatkan pada saat proses pembelajaran hari ini. Luar biasa kepada kakak-kakak semua untuk isyarat-isyarat yang sudah dipaparkan, kemudian bentuk-bentuk clue-clue yang diberikan kepada peserta didik, semuanya menjadi inspirasi kepada saya dan menambah ilmu bagi saya. Terima kasih Kak Riri. Baik, terima kasih Kak Suci atas kesimpulan atau elaborasinya. Jadi kakak, di sini peserta akan saling belajar berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, terima kasih kakak atas waktunya. Sampai jumpa kakak. Mohon maaf selama Riri berbicara tadi jika ada kesalahan. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan kepada Kak Eno. Baik, terima kasih Kak Riri. Mungkin sebelum ditutup mau bertanya dulu. Untuk kegiatan tatap mukanya kapan ya Kak? Itulah Kak, nanti insya Allah Riri akan diskusi dulu dengan tim BGP dan dinas. Mungkin yang lama nanti malam akan itu informasinya. Nanti yang ini baru dengan tim koordinator yang lainnya. Insya secepatnya akan diberikan informasinya Kak. Oke, baik. Itu ada surat izin juga kan Kak? Ada Kak, insya Allah ada surat, nanti ada surat izinnya. Oh ya, nanti Riri akan kirimkan blanko kakak, blanko untuk kegiatan kita. Nanti kakak silakan isi, kakak ketik, setelah itu kakak print 2 rangkap. Nanti kakak berikan ketika kegiatan tatap muka kita. Nanti ada. Baik Kak. Baik, terima kasih Kak Riri. Oke, kita sesi foto dong Kak. Sesekali kita nih udah lama nggak sesi foto. Oke. Silakan kakak hidupkan kameranya. Silakan.
Oke. Gaya melejit dong kakak, kita pakai gaya melejit. Oke. 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa kakak di sesi selanjutnya. Baik. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini,